Kalau Tuhan udah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu satu hal yang nomor satu. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun karakteristik kita yang punya nilai yang bagus. Karena banyak kan orang tuh nggak mau ngebangun habit, nggak mau capek, maunya instan. Akhirnya mereka sia-sia di situ. Masih sibuk di tengah-tengah jadi seorang ayah yang lagi hidup. Iya. Kesibukannya hari ini materinya apa? Biasanya materinya lebih ke keluarga nih. Ini materi promotion. Hari ini materinya saya jadi pembicara, Wak. Jadi pembicara di tengah bisnis digital ini, saya sebagai content creator dianggap mumpuni lah sebagai pembicara. Jadi saya membagikanlah kepada teman-teman, anak-anak, Gen Z UMKM yang sekarang ini sedang struggle untuk membangun future-nya mereka, kiat-kiat bagaimana kita bisa masuk ke dalam bisnis digital dengan branding personality juga yang bagus gitu. Tadi aku share seperti itu sih. Apa sih rahasianya kok bisa berhasil di dunia digital sendiri kan? Rahasianya ya Tuhan ya. Kalau Tuhan udah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu satu hal yang nomor satu. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun karakteristik kita yang punya nilai yang bagus. Karena banyak kan orang tuh nggak mau ngebangun habit, nggak mau capek, maunya instan. Akhirnya mereka sia-sia di situ. Makanya tadi aku tekankan, pertama lihat dirimu sendiri, develop a good personality, bangun kebiasaan yang bagus, sehingga itu menjadi satu karakter. Kalau misalnya karakter kita sendiri juga nggak punya value yang bagus, kita hanya ikut-ikutan sama orang, akhirnya image yang kita bangun itu adalah image yang orang lain atau orang yang kita kepengen seperti itu, tapi bukan kita. Akhirnya kita akan punya problem nih pada saat nanti kita udah sukses atau sudah mencapai sesuatu, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, kemana-mana kita khawatir, takut nanti ketahuan bukan kita nggak kayak gitu. Karena gini loh, banyak orang takut untuk mengenalkan dirinya kepada dunia, mengenalkan kekurangan mereka, karena mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang jelek, suatu hal yang bisa membuat mereka tidak bagus gitu loh. Padahal dari situ sebenarnya mereka bisa belajar untuk melihat proses mereka dari tidak bisa, jelek, bodoh, sampai bisa, pinter, dan bagus. Karena yang sebenarnya orang lihat itu. Dan orang bisa ngerti kok kalau awalnya kita nggak bisa. Orang bisa ngerti kok kalau awalnya kita takut. Tapi kita juga harus bisa belajar untuk ngejalani rasa takut itu. Setiap materi podcast kamu selalu ya boleh dibilang selalu trending lah ya. Pokoknya ya boleh dibilang jutaan, jarang banget yang puluhan, ratusan itu jarang banget ya. Kebetulan sih, mungkin penontonku udah cukup kuat aja. Dan bintang tamuku sih sebenarnya yang menjadi keuntungan dalam hal ini. Makanya aku tuh bilang podcast Curhat Bang itu kekuatannya ada di bintang tamu. Saya tidak menganggap peran saya di situ lebih besar jauh daripada bintang tamu. Makanya saya selalu melihat bintang tamu ini bagaimana caranya kita approach ke mereka. Jangan sampai kita terkesan mau memanfaatkan mereka, dan juga jangan sampai mereka tidak nyaman ketika mereka berbicara di podcast kita. Nah, saya kerjanya adalah cuma untuk membuat kenyamanan dan kewadah itu aja sih. Goalnya apa sih kok ngerasa sukses di dunia entertainment, di dunia digital itu apa? Di dunia entertainment. Apanya? Apa goalnya? Ini dibilang sukses. Sukses itu kan banyak sekali perspektifnya. Kalau buat aku sendiri, sukses itu adalah tetap bisa menjadi diri sendiri, tetap bisa tahu kalau kita bisa salah, kita juga punya kekurangan, dan mau belajar untuk memperbagus itu aja. Jadi kesuksesan itu tidak hanya orientasi materi aja. Materi, pencapaian itu semua sudah di ranah Tuhan. Ranah kita adalah bagaimana kita mendevelop diri kita dengan kelemahan kita untuk kita perbaiki aja. Dan untuk menjadi jujur dengan kekurangan kita supaya kita bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah kita. Karena kalau kita udah nggak jujur, kita nggak akan pernah memperbaiki itu. Doa istri merupakan salah satu kunci sukses juga. Doa ibu, doa istri sekarang yang menurut saya itu menjadi pembuka jalan sih buat saya. Dan sekarang ada si kecil ya kan? Ada apa? Ada si kecil. Iya. Mungkin akan ikut nimbrung di dunia digitalnya Koko yang akan meramaikan nanti. Iya, jadi sekarang ada baby ya yang lahir
dan membuat saya merasakan satu experience baru sebagai manusia, berasa jadi bapak, berasa suatu hal yang baru ya saya nggak pernah rasakan, satu hal yang bikin penasaran, dan menurut saya sih ini akan menjadi bagian saya juga dalam kehidupan saya, dalam karir saya gitu loh. Cuma saya belum tahu nih arahnya mau dibawa kemana. Saya pengen jalannya natural, organik aja, dan sampai sekarang juga saya belum announce masalah kelahiran baby dan segala macam, karena aku nggak mau terlalu akhirnya memanfaatkan momen untuk kepentingan saya pribadi, tapi saya pengen ketika kami sudah siap maka kita jalanin gitu. Boleh kasih bocoran namanya siapa, jenis kelaminnya? Nama panggilannya aja, nama panggilannya Briel. Jenis kelaminnya perempuan, beratnya 3,1 kilo, panjangnya 47 cm, dan udah lahir kemarin. Kemarin? Tanggal? Rahasia. Pokoknya udah lahir, sehat. Nanti kita publikasikan. Kok sempet merasakan nangis juga nggak sih di ruangan tindakan kemarin? Terharu lah, karena biar gimana itu satu momen yang saya juga nggak nyangka bisa kena secara emosional ngelihat perjuangan istri, lihat ada darah gitu kan, operasi, terus ada bayi keluar gitu, terus dia nangis, terus saya lihat badannya, aduh Tuhan terima kasih lengkap. Karena kita banyak kegagalan, biasanya kondisi fisik yang kurang bagus, kita ngelihat bayi kita ya fisiknya lengkap, itu udah lega banget. Terus dia nangis kan, kalau nggak nangis kita pasti kan khawatir. Dan sampai sekarang udah hari kesekian, babynya growing very fast, karyanya tinggi, konsumsi susunya gede, dan istri juga asinya keluar. I think everything good lah. Thanks the Lord lah, makasih banyak sama Tuhan. Mirip siapa kok? Kalau sementara ini katanya miripnya tuh Ci Olive. Oke. Tapi kadang-kadang sekilas ada mirip saya. Cuma saya merasa lebih mirip istri saya kayaknya. Iya, tapi nggak tahu, katanya muka bayi masih berubah-ubah. Cuman warna matanya abu-abu, kulitnya lebih ada bulenya, rambutnya lurus nggak berombak kayak saya. Terus matanya ikut istri saya, almond eyes besar. Dia tipis tapi gede. Nantilah lihat ya. Nanti kita bagikan kabar gembiranya ke kalian. Nggak di skill sama sekali di Instagram ya? Belum, Kan nanti. banyak banget yang menantikan. Iya, cuma aku nggak pengen jadi kesannya kayak kita tuh wah ini banget sih, orang nungguin banget, nggak mau gitu juga. Jadi memang koordinasi sama istri, kesiapan mental istri, dan waktu yang tepat untuk announce kabar gembira. Hanya sharing kabar gembira dan say thank you buat semua orang dan ngasih semangat buat semua pejuang, dua garis yang kita juga akhirnya bisa relate sama mereka bagaimana sulitnya untuk bisa punya keturunan dan perjuangannya yang luar biasa, supaya mereka jangan patah semangat. Keep positif, hati yang gembira pasti dapat sesuatu yang luar biasa.